warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Julia Fatona, NPM 5019092. Saya berasal dari Prodi PGSD 4D, asal kampus STKIP PGRI Lubuk Linggau. Dengan mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar proses pendidikan kurikulum 2013 dan standar penilaian. Standar proses pendidikan kurikulum 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Fungsi standar proses pendidikan. Secara umum, standar proses pendidikan atau SPP memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran. Yang pertama, fungsi SPP dalam rangka mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. SPP berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi SPP bagi guru. Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata. Yang ketiga, fungsi SPP bagi kepala sekolah. Yang pertama, sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Yang kedua, sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah, khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan Sarpas untuk menunjang proses pendidikan. Yang keempat, fungsi SPP bagi para pengawas atau supervisor. Bagi pengawas, SPP berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Yang kelima, fungsi SPP bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan. Melalui pemahaman SPP, maka lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya dalam yang pertama, menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan Sarpas yang diperlukan sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar minimal. Yang kedua, memberikan sarana dalam pengelolaan pembelajaran sesuai standar minimal. Melaksanakan pengawas terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru. Komponen-komponen dalam standar proses pendidikan yaitu yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau disebut dengan KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Cara-cara terlaksananya suatu proses pembelajaran yaitu yang pertama, rombongan belajar, yang kedua, buku teks pelajaran, yang ketiga, pengelolaan kelas, yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kelima, penilaian hasil pembelajaran. Standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Prinsip-prinsip penilaian.
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, sahih. Berarti penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisah dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Standar penilaian pendidikan yang relevan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Baiklah, itulah materi yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.